Hai Soci Sobat Aci, kali ini Soci akan diperkenalkan lebih dalam mengenai Assessment Center melalui kegiatan Information Dissemination of Assessment Center atau biasa disebut IDEA. Pada IDEA ini, Soci akan dijelaskan mulai dari metode Assessment Center, kompetensi, sampai dengan pengembangan kompetensi. Video IDEA ini terdiri dari beberapa seri. Pada seri pertama, Soci akan diberikan penjelasan mengenai metode Assessment Center. Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan penjelasan mengenai pedoman dan etika pelaksanaan Assessment Center. Mengacu pada Guidelines dan Ethical Considerations for Assessment Center Operations dari International Task Force, juga pedoman dan etika pelaksanaan Assessment Center Indonesia edisi 2 tahun 2022, serta keputusan Menteri BUMN mengenai pedoman pelaksanaan bagi talenta direksi BUMN telah dituangkan kode etik lembaga asesmen, seperti berikut ini. Pada bagian larangan, kita perhatikan di poin 4. Terdapat arahan untuk tidak memberikan materi asesmen, bimbingan teknis atau tryout dan sejenisnya kepada pihak manapun termasuk direksi BUMN, pegawai BUMN, dan BUMN. Sedangkan informasi umum yang diberikan kepada asesi meliputi tujuan Assessment Center, kriteria menjadi asesi, informasi petugas, jenis-jenis materi simulasi, pengelolaan data Assessment Center, pemanfaatan hasil Assessment Center, umpan balik, program pengembangan, Reassessment Center, Contact Person, keamanan data elektronik. Selanjutnya, mari kita mulai penjelasan mengenai Assessment Center. Definisi Assessment Center adalah suatu metode penilaian dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi yang dirancang untuk mengukur sejumlah perilaku sebagai indikator dari kompetensi yang dibutuhkan agar berhasil dalam pekerjaan. Assessment Center ditujukan untuk mengukur kompetensi manajerial dengan prinsip multi-asesor, multi-simulasi, dan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai catatan, istilah asesor merujuk pada tenaga ahli yang melakukan pencatatan, klasifikasi, dan observasi perilaku dari asesi. Sedangkan istilah asesi merujuk pada orang atau peserta atau kandidat yang dinilai oleh asesor. Dan kita lihat di sini, jika dibandingkan dengan metode asesmen lainnya, metode Assessment Center memiliki validitas yang lebih tinggi. Dalam proses Assessment Center, terdapat 3 tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap Pre-Assessment Center. Terdapat 5 hal yang dilakukan, diawali dengan mengidentifikasi kriteria sukses, menetapkan kompetensi dan key behavior-nya, menetapkan dan merancang simulasi, kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan Assessment Center, dan Trial Assessment Center untuk pelaksanaan online atau virtual. Selanjutnya adalah tahap Assessment Center. Di sini terdapat 3 hal yang dilakukan, yaitu pembukaan dan penjelasan simulasi oleh petugas, asesi mengerjakan simulation atau exercise, lalu asesor melakukan observasi dan merekam atau mencatat perilaku yang muncul dari asesi. Lalu, tahap berikutnya adalah proses integrasi yang terdiri dari beberapa kegiatan berikut. Asesor membuat klasifikasi perilaku dan melakukan asesor meeting. Project manager akan melakukan validasi dari hasil meeting. Kemudian, asesor membuat laporan, dan hal ini diikuti dengan proses approval berjenjang sebagai bentuk quality control. Setelah serangkaian proses Assessment Center tersebut, hasil Assessment Center dapat dimanfaatkan sebagai salah satu data dalam proses pengambilan keputusan untuk promosi, rotasi, seleksi, talent identification, dan pengembangan. Berbicara tentang simulasi dalam Assessment Center, ada 3 kelompok simulasi yang akan kami jelaskan. Pertama, simulasi yang sifatnya bekerja secara kelompok, yaitu simulasi Leaderless Group Discussion Assigned and Leaderless Group Discussion Non-Assigned. Kedua, simulasi yang sifatnya interaksi one-on-one. Contohnya simulasi Subordinate Interaction, Peer Interaction, dan Customer Interaction.
Ketiga, simulasi yang bersifat individual. Contohnya adalah simulasi problem analysis and simulasi in basket. Sobat Aci mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara asesor memberikan penilaian dalam assessment center? Nah, untuk penilaian ini, asesor menilai asesi dibandingkan terhadap standar perilaku yang telah ditetapkan dan bukan membandingkan asesi satu dengan asesi lainnya. Dari penilaian asesor tersebut akan memunculkan rating kompetensi dengan skala 1-5. Untuk rating 1 dan 2 masuk ke dalam kelompok kompetensi pengembangan. Rating 3 masuk dalam kelompok kompetensi meet requirement atau acceptable. Sedangkan rating 4 dan 5 masuk dalam kelompok kompetensi kekuatan. Lalu, apa saja persiapan yang harus dilakukan dalam mengikuti kegiatan assessment center? Pertama, mengenali job target yang diukur. Kedua, mengenali kriteria kompetensi dari job target tersebut. Ketiga, memperhatikan feedback dari hasil asesmen sebelumnya ataupun feedback lainnya dari lingkungan kerja. Serta yang paling penting adalah melakukan pembiasaan kompetensi dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Nah, adapun hal penting yang perlu diperhatikan Sobat Aci selama mengikuti kegiatan assessment center adalah sebagai berikut. 1. Mengelola waktu secara optimal. Kedua, memahami instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh petugas. Ketiga, menciptakan suasana rileks. Keempat, merespons simulasi dengan cara memunculkan perilaku yang dapat diamati. Kelima, menuangkan ide, pemikiran, gagasan, informasi, atau penjelasan secara tertulis dan lisan. Dan yang terpenting adalah be yourself and enjoy the experience. Nah, Sobat Aci, video seri pertama sampai sini dulu. Bagaimana setelah menonton video tentang assessment center ini? Semoga bisa membantu Sobat Aci untuk lebih memahami metode assessment center ya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.